Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang terapi aktivitas kelompok. Nama kelompok kami yang Yuli Ningrum dengan P2, yang kedua Isna Farhani P20029, yang keempat ada Nani Poniati P20030, yang kelima ada Windano Priyati dengan NIM P20031, yang keenam saya sendiri, Septiani Khairul Fala dengan P20032. Di sini yang menjadi presentator yaitu Winda dan Isna, moderator Nani, peserta Fala dan Fardila. Silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman yang ikut andil dalam acara hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya Nani Poniati selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya yang akan menjadi presentator, yaitu ada Isna Farhani dan Winda Noprianti. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini yaitu 1 pembukaan, 2 penyajian materi, 3 sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan materi pada hari ini kepada rekan saya Isna Farhani dan Winda Noprianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terapi aktivitas kelompok adalah salah satu terapi modalitas yang merupakan upaya untuk memfasilitasi perawat atau psikoterapis terhadap sejumlah pasien pada waktu yang sama. Tujuan untuk mengetahui pengaruh terapi aktivitas kelompok atau TAK terhadap penurunan tingkat halusinasi pada pasien skizofrenia. Next. Tujuan terapi. Ada beberapa tujuan yang didapatkan dari terapi aktivitas kelompok. Antara lain adalah yang pertama, untuk mengembangkan stimulasi persepsi. Yang kedua, untuk mengembangkan orientasi realitas. Yang ketiga, untuk mengembangkan stimulasi sensoris. Dan yang keempat, untuk mengembangkan sosialisasi. Jenis-jenis terapi. Yang pertama ada stimulasi sensori atau musik. Jenis terapi ini dapat berfungsi untuk ungkapan perhatian, baik itu bagi pendengar maupun bagi pemusik. Ada beberapa manfaat yang diberi musik di dalam proses stimulasi ini. Antara lain adalah yang pertama, musik memberikan banyak pengalaman yang ada di dalam struktur. Yang kedua, musik memberikan pengalaman untuk mengorganisasi diri. Dan yang ketiga, musik memberikan kesempatan yang digunakan untuk pertemuan kelompok, yang mana di dalamnya individu telah mengutamakan kepentingan kelompok dibanding kepentingan individu. Next. 2. Stimulasi persepsi. Tujuan dari proses ini diharapkan respon klien menjadi lebih adaptif dalam berbagai stimulus. Ada beberapa stimulus yang diberikan mulai dari membaca majalah, menonton televisi, pengalaman dari masa lalu, dan masih banyak lagi. 3. Orientasi realitas. Aktivitas yang dilakukan dapat berupa orientasi orang, tempat, waktu, benda, serta kondisi yang nyata. 4. Ada sosialisasi. Klien akan dibantu untuk bisa melakukan sosialisasi dengan individu-individu di sekitar klien. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap, secara interpersonal, kelompok maupun massa. 5. Ada terapi berkebun. Terapi berkebun memiliki tujuan untuk bisa melatih kesabaran, kebersamaan, serta bagaimana memanfaatkan waktu luang. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, semisal penanaman kangkung, lombok, bayam, dan lainnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Winda Noprianti. Waktu dan tempat dipersilahkan. 6. Terapi dengan binatang. Terapi ini memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan rasa kasih sayang serta mengisi kesepian di sehari-harinya dengan cara bermain bersama binatang.
semisal memiliki peliharaan kucing, berternak ayam, sapi, dan lainnya. 7. Terapi okupasi. Terapi ini memiliki tujuan untuk bisa memanfaatkan waktu luang yang dimiliki lansia serta meningkatkan produktivitas yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membuat dan menghasilkan karya dari hal-hal yang sudah disediakan. Misalnya saja membuat kipas, membuat sulak, membuat bunga, menjahit, merajut, dan masih banyak yang lainnya. 8. Terapi kognitif. Terapi perilaku kognitif memiliki tujuan untuk mencegah agar daya ingat seorang tidak menurun. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan cerdas cermat, mengerjakan tebak-tebakan, mengisi TTS, dan lainnya. Life review terapi. Terapi ini memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan gairah hidup serta harga diri. Prosesnya dengan menceritakan berbagai pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya. Misalnya saja menceritakan tentang masa mudanya. 10. Rekreasi. Memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan sosialisasi, gairah hidup, menghilangkan rasa bosan, bahkan dapat melihat pandangan yang mana digunakan berbagai cara mengatasi stres dan depresi. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari mengikuti senam lansia, bersepeda, posyandu lansia, rekreasi ke kebun raya, mengunjungi saudara, dan masih banyak lainnya. 11. Terapi keagamaan. Terapi keagamaan ini digunakan untuk tujuan kebersamaan, memberikan rasa kenyamanan, bahkan persiapan untuk menjelang kematian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dapat berupa pengajian, sholat berjamaah, kebaktian, dan lainnya. 12. Terapi keluarga. Terapi keluarga ini merupakan terapi yang diberikan oleh seluruh anggota keluarga yang mana sebagai unit penanganan. Tujuan dari terapi keluarga ini adalah untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai keluarga. Sasaran utama dari terapi ini adalah keluarga yang kondisinya mengalami disfungsi, tidak dapat melaksanakan fungsi yang mana dituntut oleh anggotanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada bapak atau ibu yang ingin bertanya, bisa saya persilahkan. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Fadila. Saya ingin bertanya, Mbak, manfaat dari terapi tersebut apa ya? Terima kasih. Baik, pertanyaan ditampung terlebih dahulu, nggih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Mbak. Perkenalkan, saya Septiani Khairul Fala. Saya ingin bertanya, indikasi penyakit yang cocok untuk terapi yang rekreasi itu apa ya, Mbak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya persilahkan kepada presentator untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan untuk presentator bisa menjawab pertanyaannya. Sebentar ya, Mbak. Oke, baik, Mbak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Septiani Khairul Falah tentang indikasi penyakit yang cocok untuk terapi tersebut. Menurut saya, indikasi penyakit yang cocok untuk terapi tersebut adalah ditujukan untuk para lansia yang jenuh atau mengalami fase-fase depresi.
seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fardila Yuningrum. Manfaat terapi TAK ini adalah untuk tujuan dari dilakukan TAK pada lansia adalah untuk membantu lansia agar dapat beraktivitas secara berkelompok, dapat bersosialisasi, mengetahui konteks realita, menyalurkan energi, serta meningkatkan harga diri. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Mbak, sudah jelas. Baiklah, 2 pertanyaan tadi sudah dijawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, maka sesi tanya-jawab sudah selesai. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah acara pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.